Shalom, jumpa lagi di YouTube channel saya, Ibu Evangelis Koni Simanjuntak. Adapun kali ini saya akan berbagi yaitu dengan tema yang saya buat, terluput dari 5 jenis binatang berbisa. Sekali lagi saya ulangi, terluput dari 5 jenis binatang berbisa. Adapun ayat pengantar firman Tuhan adalah dari Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji nama Tuhan. Adapun yang pertama yang saya tuliskan di sini dari 5 jenis binatang berbisa dari pengalaman hidup saya yang dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dari binatang berbisa ini adalah salah satunya adalah yang pertama yaitu binatang lipan. Yang pertama adalah ketika saya waktu SD, ibu saya membeli kacang tanah dan kacang tanah ini dikeringkan. Setelah sudah disimpan, setelah masuk bulan Natal Desember, dikeluarkannya dari karung, disuruh kami untuk mengupas kacangnya ini. Dan saya yang lebih bertanggung jawab karena saya anak sulung di rumah, saya mengupas. Ternyata untuk berikutnya saya kerjakan keluar ya lipannya, nggak pala besar. Dia mau menggigit pergelangan tangan saya dan saya lepaskan seperti itu ya. Dan tidak bengkak saudaraku, hanya sedikit gatal. Saya merasakan Tuhan meluputkan saya dari binatang yang berbisa ini, lipan ini ya saudaraku. Dan yang kedua adalah saat saya sudah SMP remaja, saya nyuci baju di kamar mandi di rumah kontrakan kami dulu ya di Napitupulu Bagasan Baligi ya. Saat saya nyuci baju ini, kita nunduk, saya mau peras, saya rasakan di sini saya ada geli ya. Ini ada bolpen kurang lebih setengah inilah panjangnya ya. Dan dia udah di sini berjalan. Kok saya peras baju, saya rasakan ada yang berjalan dan geli. Saya pegang, saya raba apa ini? Rupanya lipannya saya sudah pegang. Dan saya tersentak dan saya lemparkan seperti itu ya. Dan saya melihat dia sudah masuk ke selokan itu. Saya terluput saudaraku dan leher saya tidak bengkak. Leher saya tidak digigit karena Tuhan yang menahan binatang berbisa untuk tidak mengganggu saya. Yang berikutnya yang ketiga adalah meluputkan saya juga saat saya melipat baju brokat, saya rapikan dan saya buka kembali. Ternyata besar sekali keluar saudaraku. Dia mau menggigit saya ya. Binatang berbisa ini mau menggigit saya dan puji nama Tuhan akhirnya dia dibereskan. Akhirnya dia dibawa keluar dan tidak menyentuh saya sama sekali. Dan suatu kali juga saat kami kebaktian di salah satu rumah jemaat, saya duduk agak di pojok. Tiba-tiba dari sebelah sana jemaat agak kerasa kusuk. Kenapa ya seperti itu? Ternyata dari balik tikar itu keluar lipan yang sangat besar. Puji nama Tuhan, dia tidak bisa juga waktu itu untuk mendekat menyentuh saya. Tuhan meluputkan saya dari bisa daripada si binatang lipan ini saudaraku. Dan itulah kisah tentang binatang lipan yang ingin mencoba datang menyentuh tapi tidak bisa. Dan berikutnya tadi saudaraku saya lagi nyuci, tinggal satu lagi baju seukuran jari saya, kebetis saya kok agak geli. Saya gini kan, ternyata ada lipan, langsung dia saya siram dengan air mengalir ke solokan. Tuhan itu sangat baik saudaraku, luar biasa baik. Yang kedua adalah tentang ular. Ular ini ketika saya masih bergaul, masih berteman, belum married dengan suami saya, hambanya pendeta Olan Sitorus, kami ke pasar karena kami pas pagi-pagi jam-jam 10 lebih lah itu ya. Teman kami datang dari Medan, kami mau diajak makan di satu rumah makan. Ternyata dari salah satu tempat les waktu itu di situ ada les kalau nggak salah les bahasa Inggris. Keluar seorang ibu minta tolong,
Ternyata dia katakan ada ular yang sangat panjang. Jadi kami datang untuk membantu. Jadi saya sibuk ikut saya walaupun saya sedikit takut. Ternyata udahlah beres, tidak ada, semua bangku, meja, semua diperiksa. Ternyata ada satu kantongan plastik di dinding. Di dinding kantongan plastik ini kresek besar. Digantungkan. Tanpa sadar saya tepuk dari bawah, dari pantat kresek ini. Jangan-jangan ularnya, saya bilang, ada di sini. Benar, ularnya ada di situ dan dia keluar, saudaraku. Dan mau melompat ke saya, dan saya pun langsung pergi mundur. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap ular itu, sangat tinggi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Dia tidak bisa menyentuh saya. Tuhan menjaga saya. Puji nama Tuhan. Dan itulah kisahnya sebelum saya merit. Dan sesudah saya merit, anak-anak rohani, anak-anak pelayan tinggal di rumah saya bilang, Bu, ada ular besar. Padahal di situ saya baru lahiran anak saya yang kedua. Coba bagi saudara, enggak pun ibu seperti saya, saudara enggak pun contohnya siapapun, kalau dibilang seperti itu ada ular di rumah, apakah saudara langsung tenang atau biasa saja? Kurasa satu rumah kerasak kerusuk. Ya, ada juga saya melihat di beberapa kayak gitu ya, video, satu kampung pun mencari. Suami saya waktu itu di situ bekerja, ya. Saya yang tinggal dengan bibi saya, walau kadang ada ibu saya menjaga saya. Tapi orang itu udah ketakutan bilang, Bu, ularnya di mana? Saya tanya, saya seorang ibu bersalin, ya. Diberitahu ada ular, bagaimana saudaraku? Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, tidak boleh dia ada di rumah saya. Karena rumah kontrakan saya itu adalah rumah minimalis. Rumah yang kumuh dan sudah kubilang rumah yang tua. Kamar mandinya darurat. Kamar kami juga darurat. Jarak kamar mandi itu ke kamar saya hanyalah, kalau nggak salah nggak ada 5 meter, saudaraku, dari situ. Bagaimana saya di situ baru bersalin menjaga baby saya itu, putri saya yang Yemima, ya, anak saya nomor 2. Tapi dia bilang ada di mana? Di sini, di situ dulu ada sumur tua. Dan saya berdoa, Yesus tolong. Orang di rumah ini semua sudah takut. Saya punya baby. Saya juga seorang ibu yang baru bersalin. Tidak selalu standby orang menjaga saya ketika saya baru bersalin ini. Aku Tuhan memohon kepada meluputkan saya di binatang berbisa. Dan suami saya pun mencari, mengambil tongkat, semua mereka mengkemasi. Dan puji nama Tuhan, saya beranikan diri saya hari lepas hari. Si ular hitam besar yang dibilangnya itu ada di kamar mandi saya, dekat dengan kamar saya yang tempat saya baru bersalin. Tidak nampak sama sekali sampai kami meninggalkan rumah kontrakan itu. Saya tidak melihat sedikit pun wajah daripada si ular itu. Saya tetap percayakan hari-hari saya. Karena tidak ada kamar mandi kemana toilet ketika saya baru bersalin. Saya pun memberanikan diri dengan iman. Yang dibilang di kamar mandi itu ada ular hitam besar. Saya pun harus masuk di kamar mandi itu dengan iman. Puji nama Tuhan. Saya terluput. Wajahnya pun si ular itu tidak saya lihat. Sampai saya pindah bertahun-tahun dari rumah kontrakan itu. Baby saya tidak terganggu dan tidak ada kami yang terganggu. Biarlah hanya Tuhan yang tahu di mana dia. Tetapi dia berkata, orang tinggal, memang dia ada di sini, saya lihat. Entah sudah pergi dia, entah sudah bagaimana. Biarlah Tuhan saja yang tahu. Puji nama Tuhan. Saya bersukacita atas perbuatan Tuhan itu, ya. Bahkan di rumah saya sekarang tinggal, punya gereja dan pastori, ada orang berkata, di jalan itu ada ular, ada yang hijau katanya. Saya baru lewat, saya nggak ada, saya baru lewat nggak ada. Ternyata ada satu orang lewat, dilihat, ternyata ada yang hijau dia tangkap. Dan saya diluputkan Tuhan. Dan dia bilang, saya juga bersihkan halaman. Tadi di atas pohon pokatmu ada, katanya, ada tamu yang datang. Saya nggak ada melihat. Saya bilang, dan puji nama Tuhan, saya juga terluput, saudaraku. Nggak ada saya melihat itu semuanya. Nggak berani menyentuh. Padahal di jalan yang pas saya pergi, memang pas di situ dia ada. Tuhan menolong, Tuhan meluputkan. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang berikutnya adalah anjing, ya, dogi. Ketika saya pergi penginjilan, saudaraku, tiba-tiba rumah orang yang akan kami kunjungi ini ada anjingnya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia melompat dan menyeret rok saya gitu, ya, dan hampir menggigit paha saya, ya. Saya
terluput dan saya lari dan saya mulai ceritakan ke papa saya almarhum ketika hidup. Pak, ketika saya tadi pergi pelayanan ada, oh kamu harus disuntik bagaimana? Enggak, saya enggak disentuh. Cuman rok saya yang ditarik. Puji nama Tuhan saudaraku. Bahkan yang berikutnya adalah, yang kelima adalah kalajengking. Ketika saya SMP saya membuka kamar mandi. Saya pun tidak menyangka di kamar mandi itu ketika saya buka kamar mandi itu mau pergi ke kamar mandi itu kontrakan orang tua saya dulu udah berjejer semua kalajengking di balik pintu dan dekat engsel pintu itu. Wah Tuhan, dengan cabik-cabiknya saudaraku, cabik-cabiknya seorang wanita remaja bagaimana akan menghadapi kalajengking, tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan keberanian yang daripada Tuhan, saya mulai saudaraku menyingkirkan dan mematikan itu kalajengking itu saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya tidak bisa, tadinya tangan saya yang mau dicabiknya, gak bisa saudaraku. Saya bersyukur kalau Lukas 10 ayat 19 ini saya pernah alami dan tergenapi di hidup saya. Bukan hanya yang lama, ini sudah lama saya mau buat, tapi saya tunda untuk membuat YouTube ini. Tapi karena tadi pagi kebetulan saya nyuci baju tinggal satu kaos, saya angkat kembali 2 kali saya udah jemur. Ukuran sebesar ini jali telunjuk saya ini datang dia di bitis saya, sehingga saya tergerak. Nggak bisa lagi saya tunda untuk membuat kesaksian pada dunia tentang YouTube bahwa YouTubeku ini bahwa Tuhan sudah 5 kali meluputkan saya dari 5 jenis binatang yang berbisa Tuhan. Dan Lukas 10 ayat 19 sesungguhnya Tuhan itu yang memberikan kuasa kepada Tuhan itu memberi kuasa kepada umatnya untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saya hanya mau katakan kalau ada yang aneh-aneh datang binatang berbisa, jangan aneh pikiranmu. Sudah ada yang mengirim perdukunan atau apa segala macam. Jangan takut. Berdoa dalam nama Yesus, engkau akan terluput saudaraku. Jangan kuasa kegelapan perdukunan kau balas dengan kuasa kegelapan perdukunan. Tidak ada artinya. Hentikan itu, engkau berdoa. Engkau memanggil orang-orang kudus hamba Tuhan yang punya kuasa Tuhan untuk mendoakanmu dan rohnya. Jangan negative thinking, percaya kalau Tuhan itu menahan kekuatan musuh buat saya dalam bentuk-bentuk binatang yang tadi yang tidak masuk akal logika saya dan saya tidak cedera sedikit pun apa. Engkau juga yang menonton YouTube saya. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah umatmu yang mengalami ketakutan tantangan dari binatang-binatang berbisa Tuhan. Luputkanlah mereka seperti Engkau ya Bapa Yahweh yang sudah memberkati meluputkan hambamu ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom saudaraku ya.